Pemirsa, Kalina Oktarani geram atas sikap netizen hingga meluapkan kemarahannya di media sosial. Kalina tak terima atas sikap netizen yang sering memberikan komentar negatif seputar kehidupannya, termasuk soal hubungannya dengan sang kekasih Jimo Putra Petir. Kalina yang ditemui menjelaskan keluh kesah yang dituangkan di akun media sosialnya. Apakah kalian pikir pasangan saya tidak memiliki keluarga? Jika hanya saya yang kalian hina dan sakiti perasaannya, mungkin saya sudah kebal. Namun apakah kalian tidak berpikir tentang apa yang dirasakan keluarga dan teman-temannya? Kalina menyebutkan jika netizen tak sepatutnya mengomentari hubungannya dengan Jimo yang dijalin setelah putus dari pasangan sebelumnya. Sebab netizen tak sepenuhnya tahu keseharian Kalina. Kalian semua tidak tahu perjalanan hidup saya, tetapi bertindak seolah-olah kalian selalu ada di samping saya. Setiap saya memasang foto dengan kekasih saya, banyak komentar negatif. Jika saya menghapusnya, saya dicerca. Dan jika tidak, komentar tersebut mengganggu yang lain. Walau kesal dan tak terima atas komentar netizen, namun Kalina masih belum siap melanjutkan masalah ini ke pihak berwajib. Akan tetapi jika komentarnya terlalu menyudutkan, ia mengaku akan membawanya ke jalur hukum. Di tengah maraknya perceraian hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga di kalangan selebriti, justru bahtera rumah tangga Tia Aryestia dan Irfan Ratinggang adem ayem dan jauh dari gosip perpisahan. Keduanya tampak bahagia seperti saat Tia dan Irfan membagikan momen ulang tahun pernikahannya yang ke-10 tahun di laman foto berbaginya. Semburat kebahagiaan terpendar di wajah keduanya. Tentu saja untuk jalan menuju 10 tahun membingkai rumah tangga, ada saja aral dan kerikil terjal. Namun, semua itu bisa dilalui bersama. 10 tahun bukan perjalanan yang singkat, kalau menurut aku 1 dekade gitu. Bukan perjalanan yang mudah juga, bukan artinya aku yang orangnya cengenges itu nggak ada ujian, nggak ada cobaan, nggak ada masalah. Sudah pasti di dalam pernikahan itu pasti ada cobaannya, ada ujiannya. Tapi kalau aku sama suami itu kita berdua sama-sama gimana saling toleransi. Tentu saja 10 tahun pernikahan ini memang terasa spesial bagi Tia. Meski tahun-tahun sebelumnya spesial, namun untuk tahun ini sangat berbeda. Apalagi secara mengejutkan tiba-tiba, Irfan memberikan kado super spesial di hari jadi pernikahannya itu. Tak tanggung-tanggung, Irfan memberikan kado berupa mobil sport mewah listrik untuk Tia. Gitu memang datangnya pas waktu anniversary aja. Oh itu udah sebelumnya kalau anniversary? Kalau nggak ngomong dia nanti saya jewer. Ya harus kan memang kita kalau misalkan mau mengeluarkan sesuatu yang memang menurut kita cukup besar itu kita harus komunikasi dulu gitu-gitu. Harus diomongin dulu. Harus diomongin dulu. Itu emang kemauan Kati ya? Kah mobil itu apa kemauan suami? Emang aku lagi kepengen gitu. Emang maksudnya bukan lagi kepengen, tapi kan memang kan udah jaraknya udah yang lama udah cukup lama gitu. Udah berapa tahun ya? 6 apa 7 tahun. Jadi kayak memang mau regenerasi sebenarnya. Dan benarkah selain mobil sport mewah dan tak kalah spesial adalah
Tia bakal berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah para nabi tahun depan bersama dengan suami tercinta. Insya Allah doain ya tahun depan bisa dapat kesempatan untuk pergi haji. Berangkat haji tuh nggak bisa kita bilang gitu berangkat haji tahun depan gitu ya, semua udah tinggal rezeki-rezekiannya aja. Pasangan Saskia Adia Meka dan Hanung Bramantyo mengaku bahagia bisa kembali melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Saskia dan Hanung yang ditemui di Bandara Soekarno-Hatta mengaku senang sebab ada kesempatan untuk menyambangi kota Madinah, kota impian mereka. Aduh, alhamdulillah ya, karena kemarin kita haji tuh belum sampai ke Madinah. Karena emang kita hajinya tuh waktunya mepet banget, jadi udah excited banget. Akhirnya sekarang umroh bisa ke Madinah, rasanya melengkapi perjalanan kita 2 tahun lalu. Rona wajah keduanya mendadak berubah ketika disinggung soal pengalamannya memasuki jalur Gaza. Saskia pun tak henti-hentinya bersyukur ia masih diberi kesempatan untuk kembali ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat pandangan yang tidak aku dapatkan di media sosial, jadi melihat situasinya secara langsung, yang itu penting banget, situasi politik gitu. Jadi banyak terbuka mata dan juga banyak hal yang tidak bisa aku sampaikan juga di sini gitu kan secara publik, tapi hal-hal itu membuat pengetahuan baru yang buat aku penting banget kayak kalau aku nggak pernah berangkat ke sini aku tidak akan benar-benar tahu peta politik seperti apa di sana gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah ngizinin kemarin juga dan selamat, alhamdulillah. Ya, dan selamat pulang alhamdulillah, tapi benar-benar mengubah banyak pandangan dan pola pikir aku tentang situasi di sana gitu. Jadi alhamdulillah aku merasa beruntung dan ya udah bahagia sih, kalau aku bahagia banget. Nah kalau anak-anak itu aku sempat main di Aqsa, tapi sebenarnya anak-anak aku main di Gurun Pasir itu sebenarnya di Jordan. Nah kalau Jordan itu situasinya aman, jadi kalau ada yang mau bantu, mau datang ke sana relawan punya anak, boleh kan dia ke Jordan lagi? Nah kalau di Jordan kan saya mau ngajak anak-anak saya ke Jordan. Tuh boleh lagi ke Jordan. Jordan untuk ngajarin anak-anak saya untuk mari kita nyumbang langsung gitu kan. Jadi mainan-mainan kesukaannya anak-anak itu kita relakan buat mereka gitu. Itu kalau Jordan. Dan aku juga pengen anak-anakku paham tentang situasi ada Syria yang terpecah, terus banyak pengungsi Gaza dan lain-lain di tempat yang aman gitu. Ya saya selalu mengapresiasi siapapun ya, tidak hanya yang non muslim tapi yang muslim pun gitu kan. Itu siapapun untuk bisa melakukan bantuan kepada siapapun, karena yang kita bantu kan manusia sesama manusia, jadi tidak perlu memandang agamanya apa, kepentingannya apa gitu kan. Jadi maka saya salut sekali dengan Scarlett ini, karena meskipun dia bukan muslim, dia memandang segala sesuatu itu sama, manusia sama untuk dibantu. Kak, ini cerita dong kemarin tentang pergi ke Gaza. Bukan hanya Saskia, Anissa Rahma yang kini sedang hamil besar juga siap berangkat menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Anissa tetap merasakan kelegaannya karena Anandito Dwi sang suami siap menemaninya selama proses ibadah umroh. Alhamdulillah nih, kita lagi mau perjalanan ibadah umroh. Aku dan Dito berdua ya kita, tapi bareng sama para pemenang kuis ya. Ini membuktikan bahwa ibadah umroh itu bukan untuk orang yang mampu, tapi juga memampukan orang yang terpanggil. Nah sekarang nih Anissa dalam keadaan hamil nih, semoga Allah kuatkan, Allah jaga kesehatan bayi dan juga ibunya, semoga bisa menjalankan ibadah umroh dengan maksimal. Amin. Selain kesiapan suami, Anissa juga membawa sejumlah perlengkapan medis sesuai dengan saran dokter kandungan yang memeriksa kehamilannya selama ini. Anissa yang ditemui jelang bertolak ke Mekah mengaku janin dalam kandungannya yang berusia 30 minggu akan tetap aman. Udah kontrol sama dokter, terus dokter juga udah bilang insya Allah aman, sehat dengan kehamilan aku di 30 weeks ini gitu. Dan aku juga semangat banget gitu karena ngerasa ya ini panggilan Allah. Terus tahun lalu aku ingat banget terakhir umroh itu aku benar-benar berdoa untuk diberikan keturunan lagi yang alami gitu yang kali ini. Dan alhamdulillahnya terkabul. Jadi aku minta diundang lagi ke rumah Allah gitu, dan terjawabnya ya sekarang. Ingin langsung mengucapkan syukur dan juga terima kasih kepada Allah di rumah Allah untuk ya Allah, ini bukti nyata bahwa doa kami terkabul dan semoga anak kami menjadi anak yang tangguh, yang kuat dan sehat, bisa tumbuh dewasa nanti.